Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita akan anugerah Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Ester. Ester itu, buku Ester ada 10 pasal. Di dalam Ester pasal yang keempat, Ester dan Mordekai mengumpulkan seluruh orang-orang Yahudi untuk berdoa dan berpuasa. Kenapa itu terjadi? Karena di kerajaan Ahasverus memilih Ahasverus, Raja Ahasverus memilih seorang panglima bernama Haman. Dan di zaman itu Ahasverus menjadi pemimpin 120 kota besar di dunia ini, dari Asia sampai Ethiopia. Seluruh kerajaan-kerajaan besar yang ada di muka bumi ini ada dalam kendali Raja Ahasverus, dan yang menjadi panglima adalah Haman. Haman ini punya pengaruh yang cukup besar, sehingga dimanapun dia berada orang beri begitu respect, orang begitu bahkan menyembah, ya seolah-olah menyembah kepada Haman, sehingga Haman mempunyai pengaruh yang cukup kuat, ya cukup kuat. Wah, karena dia panglima daripada kerajaan, daripada Ahasverus. Kita melihat di sini kebenaran firman Tuhan ketika Haman melihat orang-orang memberi penghormatan yang sangat luar biasa kepada Haman. Namun Mordekai yang ada di depan istana raja, dia tidak memberikan respect, dia tidak memberikan penghormatan, ya bahkan sujudan menyembah, sehingga menyebabkan Haman merasa terhina dan dia merencanakan untuk membunuh Mordekai. Namun dia merasa terhina kalau hanya membunuh Mordekai. Haman penyelidiki, ternyata Mordekai ini adalah orang Yahudi. Dia punya orang-orang yang tersebar di 120 kota daripada kepimpinan di bawah kendali Raja Ahasverus, sehingga dia bersengkongkolan dengan pemimpin, dengan orang-orang sekitarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang yang ada dalam kendali daripada Haman di 120 kota. Mereka sekongkol dan mereka menghadap Raja Ahasverus untuk memberikan persetujuan, memberikan cincin meterai sebagai tanggal ditetapkannya untuk dibunuh orang-orang Yahudi. Mereka menuduh orang Yahudi tidak menyembah kepada Ahasverus. Mereka menuduh orang Yahudi ini tidak respect, tidak melakukan apa yang menjadi perintah daripada Ahasverus, sehingga dikeluarkan surat itu. Cincin meterai dikeluarkan untuk membunuh seluruh orang-orang Yahudi. Tanggal dan waktu sudah ditetapkan. Ketika berita itu sampai kepada Mordekai, dia berkabung, dia kenakan kain kabung, dan berita itu sampai kepada Ester. Ternyata Ester itu adalah ponakannya, ya Ester pamannya dan Mordekai. Pada saat Ester menjadi raja, Mordekai punya peranan besar sekali, sehingga Ester dia tidak melupakan akan hal itu. Dan Mordekai katakan kepada Ester, kamu harus menolong orang-orang Yahudi. Ester katakan kepada Mordekai, sudah 30 hari aku tidak dipanggil, dan hukum di kerajaan Ahasverus, orang yang tidak dipanggil dan menghadap hukumnya satu dibunuh. Tetapi begini, kamu kumpulkan seluruh orang-orang Yahudi di 10 kota di daerah masing-masing, kota besar di dunia ini, di daerah masing-masing, berdoa dan berpuasa. Bahkan aku bersama dengan dayang-dayang pun di kerajaan Susan di Ahasverus pun kami akan berdoa dan berpuasa. Di Ester pasal 4. Walaupun pada saat aku menghadap, kalau aku dibunuh, biarlah aku dibunuh, tapi mari kita mengambil langkah untuk berdoa dan berpuasa. Firman Tuhan katakan bahwa pada saat Ester katakan demikian, Mordekai bergerak menyerukan kepada seluruh orang-orang di kerajaan Ahasverus berdoa berpuasa. Ester dan orang-orang pengawal-pengawalnya di kerajaan pun mereka berdoa dan berpuasa 3 hari 3 malam. Mereka berdoa, dan ketika mereka berdoa, Ester dia pergi, dia menghadap kepada Mordekai dan menghadap kepada Ahasverus rajanya. Ketika Ester sudah berada di pelataran Raja Ahasverus, dia mengelurkan tongkat perkenanannya
Dan kita melihat ketika ada doa dan puasa, saya melihat ada hal yang luar biasa. Orang-orang Yahudi datang cari Tuhan, mereka minta pertolongan Tuhan. Ester, Mordekai dan seluruh orang Yahudi datang cari Tuhan, minta pertolongan, minta perkenanan Tuhan. Pada saat mereka minta pertolongan Tuhan, maka Ester beranikan diri untuk pergi menghadap raja. Ketika Ester berada di pelataran, maka Raja Ahasuerus mengulurkan tongkatnya. Jadi saya melihat di sini, ketika orang yang menghadapi pergumulan kesulitan datang di hadirat Tuhan, datang sujud menyembah Tuhan, kita melihat berkat yang luar biasa. Ketika Ester menghadap dan raja mengulurkan tongkatnya, tanda adalah belas kasihan, tanda perkenanan Tuhan. Dan sebelum Ester ngomong apa-apa, Ahasuerus katakan, apa yang kau inginkan Ratu Ester, setengah kerajaan pun aku berikan. Dari sini kita melihat ternyata berkat yang luar biasa daripada orang-orang yang mencari Tuhan adalah mendapatkan perkenanan Tuhan. Yang kedua, kita melihat berkat yang luar biasa pada doa dan puasa adalah Mordekai juga dipromosi Tuhan. Dan berkat yang dahsyat yang luar biasa adalah orang-orang Israel tidak jadi dibunuh, namun Raja Ahasuerus memberikan surat pembalikan keadaan, dan orang-orang Yahudi diberikan kuasa untuk membunuh, untuk membela diri, sehingga Haman yang disulahkan kepada tiang bukan Mordekai tetapi Haman dan seluruh orang-orang Yahudi mendapatkan pertolongan Tuhan. Orang-orang yang merencanakan Haman dan kloninya, mereka dibunuh. Dari sini kita melihat di dalam doa, pujian, penyembahan dan puasa ada mujizat, ada kemenangan di dalam kondisi hari-hari ini. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita berdoa, berpuasa. Saya percaya ada perlindungan Tuhan, ada pembalikan keadaan, ada kasih karunia Tuhan Yesus turun atas hidup kita. Dan Tuhan Yesus bekerja, Tuhan Yesus berkarya dengan dahsyat dalam perjalanan hidup orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, bersandar berharap kepada Tuhan. Berkat luar biasa dari orang Yahudi, mereka mendapatkan perkenanan Tuhan, pembalikan keadaan, mereka tidak dibunuh, tetapi orang-orang yang bersekongkol Haman dan kelompoknya yang dibunuh, dibinasakan. Orang-orang Yahudi mendapatkan kelegaan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan pertolongan yang luar biasa. Mereka tidak cari manusia, mereka tidak bernegosiasi dengan Raja Ahasuerus, tapi mereka sujud menyembah, berdoa, berpuasa. Ada mujizat luar biasa. Demikian hari-hari ini, mari ajak keluarga kita, semua teman-teman kita di kota, di pulau, di desa-desa, di bangsa-bangsa, kita berdoa, berpuasa, mencari perkenanan Tuhan agar Tuhan menolong kita dalam situasi COVID-19 yang sedang pandemi hari-hari ini. Tuhan Yesus berkati, tetap andalkan Tuhan, tetap bersandar dan berharap pada Tuhan, sebab saya percaya di dalam Yesus Tuhan ada mujizat, ada kemenangan terjadi. Shalom, Tuhan Yesus berkati, haleluya, amin.